Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dalam video saya kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip perangkat lunak dan prinsip perangkat keras. Perkenalkan, nama saya Radik Burhanuddin. NIM saya 1811499039. Untuk melihat video selanjutnya, mari kita ikuti video kali ini. Yuk. A few moments later. Oke. Yang pertama kali akan saya bahas mungkin prinsip perangkat keras pada I/O atau input output. Ia memiliki ruang lingkup di mana hardware ini dapat diprogramkan. Nah, manajemen perangkat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, mengirimkan perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi pada perangkat I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat I/O. Dan yang keempat, menyediakan interface kepada pemakai. Nah, itu adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen perangkat ini. Input output device dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sifat aliran data, dan yang kedua, sasaran komunikasi. Nah, dari keduanya ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sifat aliran data. Sifat aliran data ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah perangkat berorientasi device atau yang biasa kita sebut block oriented device, yaitu untuk menyimpan dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri dan ukurannya beragam antara 128 hingga 1024 byte. Ciri utama dari perangkat berorientasi device ini dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen atau secara tersendiri. Contohnya mungkin ada disk, type, CD-ROM, dan optical disk. Itu merupakan perangkat berorientasi device. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada perangkat berorientasi karakter atau karakter oriented device, yaitu untuk mengirim atau menerima karakter tanpa peduli, membuat suatu struktur blok not addressable dan tidak mempunyai operasi. Contohnya terminalis, line printer, network interface, pita kertas, dan mouse. Nah, klarifikasi tersebut tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori yang tidak disebutkan. Misalnya clock yang tidak teramati secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Itu merupakan perangkat berorientasi karakter. Nah, terus mari kita bahas yang kedua. Yang kedua ini ada sasaran komunikasi. Sasaran komunikasi juga dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device untuk komunikasi dengan manusia. Mungkin contohnya itu seperti VDT atau video display terminals yang meliputi monitor, keyboard, plus mouse. Nah, yang kedua itu ada perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya mungkin kayak disk, tab, sensor, controller, dan actuator. Terus yang ketiga itu untuk komunikasi perangkat dengan perangkat jarak jauh. Nah, itu merupakan beberapa macam dari sasaran komunikasi. Oh iya, untuk komunikasi perangkat dengan perangkat jauh itu mungkin salah satunya contohnya itu adalah modem. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu device controller.
Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektrik lainnya dari piranti I/O atau input output agar dapat dikontrol atau berkomunikasi dengan sistem komputer. Unit I/O atau unit input output ini berupa komponen elektronik dan komponen mekanik. Komponen elektronik ini yaitu device controller atau adapter untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat atau driver. Mungkin contohnya itu ada unit mekanik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya dan selanjutnya. Terus yang kedua itu ada komponen mekanik. Mungkin contohnya itu ada head, motor stepper, dan printer. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada Direct Memory Access atau DMA, yaitu suatu alat pengendalian khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antara perangkat eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. DMA berfungsi membebaskan proses menunggui transfer data yang dilakukan I/O device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua ada alamat I/O device. Yang ketiga ada awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Dan yang keempat jumlah word byte yang ditulis atau dibaca. Nah, setelah mengirimkan informasi ke DMA controller ini, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke atau dari memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dilibatkan pada awal dan di akhir. Itu merupakan salah satu Direct Memory Access atau DMA. Nah, tadi kita sudah bahas tentang prinsip perangkat keras pada input output. Selanjutnya, mari kita bahas apa sih prinsip perangkat lunak pada input output. Mau tahu gimana pembahasannya? Oke, mari kita bahas. A few moments later. Baik teman-teman, pada pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tentang prinsip perangkat lunak pada I/O atau input output. Nah, perangkat lunak I/O ini bisa kita definisikan, yaitu mengorganisasikan software dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepemilikan hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Adapun tujuan perangkat lunak I/O ini, yang pertama, konsep dalam desain software I/O device independent atau tidak bergantung pada device yang digunakan. Jadi device ini bisa bergantung dengan sendirinya atau berjalan dengan sendiri. Kedua itu penamaan yang seragam atau uniform naming, yaitu string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya itu seluruh disk dapat dibuang dengan hierarki sistem file menggunakan NPS. Ketiga itu ada penanganan kesalahan atau error handling. Error ini harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya itu kayak controller, device drive, dan sebagainya. Dan jika tidak bisa ditangani, maka harus diganti. Keempat itu ada synchronous atau blocking versus asynchronous atau bentuk device. Nah, keduanya ini merupakan transfer kebanyakan I/O, yaitu asinkron. Pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsinya tiba. Yang kelima itu ada
Observable versus Detected Device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakaian yang dibolehkan memakai pada satu saat atau pada suatu saat. Nah, itu merupakan salah satu tujuan dari perangkat lunak pada I/O. Nah, terus juga ada interrupt handler. Interrupt handler ini harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Berikutnya, device drive ini diblok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device drive keluar dari saat blocked. Kedua itu ada device drive, yaitu seluruh kode device dependent terletak di drive driver. Tiap device drive menangani satu type atau satu kelas device. Tugas dari device driver ini untuk menerima permintaan dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Selanjutnya itu ada device independent I/O software, yaitu device independent adalah software I/O yang tak bergantung pada perangkat keras. Nah, fungsi dari device independent I/O pada software ini, yang pertama itu ada interface seragam untuk seluruh device drive. Yang kedua itu ada penamaan device. Yang ketiga ada proteksi device. Yang keempat ada memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Dan yang terakhir itu bukan terakhir. Yang selanjutnya itu ada melakukan buffering atau menunggu. Terus alokasi penyimpanan pada blok device dan alokasi dan pelepasan detektif device dan pelaporan kesalahan. Itu merupakan salah satu fungsi dari device independent I/O software. Nah, teman-teman, tadi sudah mendengarkan kan penjelasan tentang prinsip perangkat lunak dan prinsip perangkat keras pada I/O. Mungkin sedikit aja dari tadi penjelasan sebelumnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel ini ya. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.